Hari ini kita akan membahas materi desain flange dalam standar ASME B31.1. Selamat mengikuti, salam quality. Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget di dunia perpipaan. Kapan sih kita pakai flange standar ASME dan kapan kita harus beralih ke desain custom? Nah, yuk kita bedah aturannya. Kalau Anda berkecimpung di dunia perpipaan industri, pasti pernah ketemu pertanyaan ini kan? Gimana sih cara milih flange yang pas, yang aman, dan yang pasti sesuai aturan? Jawabannya, ternyata ada di dua kitab suci dari American Society of Mechanical Engineers atau ASME. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, langkah pertamanya adalah kita harus tahu dulu dokumen mana yang harus kita pegang dan buat apa fungsinya. Nah, ini dia dua dokumen kuncinya. Gampangnya gini deh, anggap aja ASME B16.5 itu semacam katalog spare part. Di situ ada semua info soal flange standar, ukurannya, ratingnya, lengkap pokoknya. Terus, ASME B31.1 itu buku peraturannya. Dia yang ngasih tahu, oke, part dari katalog ini boleh dipakai di sini, tapi ada syaratnya gitu. Jadi satu katalog, satunya lagi aturan mainnya. Nah, ini penting banget buat dipahami. Apa sih komponen standar itu? Ini bukan cuma soal barang yang gampang dicari di pasaran ya. Standar di sini artinya komponen itu dibuat persis ngikutin salah satu standar yang tertera di tabel 126.11 di ASME B31.1. Jadi ada daftarnya, ada aturannya, sangat spesifik. Oke, waktu kita mendesain sistem, biasanya kita coba ambil jalur yang paling gampang dulu kan? Nah, itu dia jalur standar. Maksudnya gimana? Yuk, kita lihat. Aturan umumnya sih simple. Kalau Anda pakai flange yang udah sesuai standar, misalnya ASME B16.5, ya udah, flange itu dianggap aman dipakai selama masih dalam batasan tekanan dan suhu yang tertera di standar itu. Gampang kan? Eits, tapi jangan senang dulu. Walaupun kelihatannya gampang, B31.1 sebagai buku aturan tetap punya beberapa batasan penting yang, ya sama sekali nggak boleh diabaikan. Nah, disinilah letak detailnya. Lihat deh. Cuma karena flange itu standar, bukan berarti bisa dipakai sembarangan di semua kondisi. Contohnya nih, flange edge slip-on. Walaupun standar B311 membatasi penggunaannya cuma sampai kelas 300. Begitu juga dengan socket weld, ada batasan ukurannya tergantung kelasnya. Kenapa? Ya tentu saja demi keamanan. Oke, itu tadi jalur standar. Sekarang, gimana kalau ternyata part yang ada di katalog itu nggak ada yang cocok? Gimana kalau kita butuh sesuatu yang custom? Nah, kalau udah butuh flange yang didesain khusus, kita nggak bisa ngarang bebas. Aturannya tetap ada kok. Kode ini ngasih jalan keluarnya, walaupun emang sedikit lebih rumit. Dan disinilah aturannya jadi menarik. B31.1 bilang, oke, untuk flange non-standar, kamu harus ngikutin desain dari ASME BPVC Section 8 Division 1. Jadi kita dipinjamkan rumus dari kode lain, yaitu kode untuk bejana tekan. Tapi, nah ini dia, bagian yang paling krusial. Ada satu twist atau detail penting dalam aturan ini yang kalau sampai kelewat bisa bahaya banget. Jadi kelihatannya simple ya. Kita cuma perlu pakai rumus desain dari kode bejana tekan atau BPVC. Tapi, ini dia kuncinya. Walaupun rumusnya pakai punya BPVC, semua variabel di dalam rumus itu harus pakai definisi dari ASME BTD 1.1. Ini nih yang sering banget orang salah atau kelewat, padahal fatal akibatnya. Kenapa begitu? Coba lihat tabel ini. Variabel P atau tekanan misalnya. B31.1 menegaskan, ini adalah tekanan dari sistem perpipaan, bukan sistem lain. Begitu juga dengan tegangan baut, SA dan SB, dan material flange, SF. Semuanya harus mengacukan nilai-nilai yang relevan untuk sistem perpipaan kita, bukan untuk bejana tekan pada umumnya. Jadi desainnya benar-benar pas. Jadi, kenapa ini penting banget? Ya, karena kalau kita salah pakai nilai tegangan dari kode yang salah, desain flange kita bisa jadi nggak aman. Aturan ini memastikan flange custom kita benar-benar terintegrasi dengan baik ke sistem perpipaan B311.1. Intinya, ini soal keamanan dan kepatuhan. Ini poin paling penting buat siapapun yang mendesain flange non-standar. Oke, jadi kita rangkum ya, ada dua jalur. Jalur standar, pakai flange dari ASME B16.5, tapi jangan lupa cek batasan-batasan khusus di B31.5, lalu pakai aja rating yang udah ada. Gampang. Jalur non-standar, pakai rumus dari BPVC, tapi, dan ini yang paling penting, variabel-variabelnya, P, SA, SB, dan SF, harus pakai definisi dari B31.1. Intinya, apapun jalurnya, B31.1 tetap jadi buku aturan utamanya.
Nah, ini jadi bahan pemikiran kita ke depan. Industri kan terus berkembang ya, tekanan makin tinggi, material baru terus bermunculan. Pertanyaannya adalah, gimana caranya standar-standar seperti ini bisa terus beradaptasi dan berevolusi? Supaya inovasi bisa jalan terus, tapi keselamatan tetap jadi nomor satu. Gimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.